Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pradana dari Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan artikel pengabdian KKN dari kelompok DPL Bapak Dr. Jarod Tribowo Santoso, SPD MSI, dengan judul Strategi Pengembangan Pemasaran Usaha di Masa Pandemi COVID-19. Studi kasus pada UMKM Batik Mati Harjan di Kota Demak. Latar belakang, sejak akhir tahun 2019 ketika COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi di seluruh dunia, hal ini berdampak besar pada tatanan kehidupan sosial dan penurunan kinerja ekonomi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Pandemi virus corona lebih dari sekedar bahaya kesehatan. Virus yang dikenal dengan COVID-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Pelaku UMKM di Indonesia menjadi resah akibat pandemi virus corona serta industri besar lainnya. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM merupakan salah satu sektor yang terkena dampak paling parah dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Karena perusahaan UMKM pada hakikatnya harian dan sangat mengandalkan interaksi secara langsung. Hal tersebut membuat penjualan turun drastis di masa pandemi seperti sekarang ini. Salah satu UMKM yang melakukan usaha kerajinan batik di Kota Jawa Tengah adalah Batik Mati Harjan yang masih eksis di tengah wabah COVID-19. Batik Mati Harjan terdiri dari batik tulis dan batik cetak dengan motif khas Desa Mati Harjo. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada UMKM, dan yang kedua untuk mengetahui strategi bertahan dalam mengembangkan pemasaran usaha yang dilakukan UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk metode penelitian dilakukan di lokasi Desa Matiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan objek pelaku UMKM Batik Mati Harjan dan metode menggunakan studi kasus. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, pandemi COVID-19 tentunya berdampak pada UMKM, antara lain penurunan penjualan sehingga mengakibatkan modal yang menurun. Hal ini dirasakan oleh UMKM Batik Mati Harjan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Di sana penjualan menurun selama pandemi COVID-19. Bahkan beberapa pesanan dibatalkan oleh konsumen. Awal mula omset yang diperoleh yaitu 5 hingga 7 juta. Namun saat pandemi hanya memperoleh omset 1 hingga 3 juta saja. Selain itu, sebagai UMKM terdapat masalah bahan baku karena bergantung pada ketersediaan bahan baku dari sektor industri lainnya. Banyaknya pabrik pemasok bahan baku yang tutup, sementara juga berdampak pada usaha kecil yang bergantung pada bahan baku untuk industri tersebut. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pembuatan. Untuk usaha Batik Mati Harjan, bahan baku untuk proses pembuatannya didatangkan dari daerah Solo, Jawa Tengah. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan, strategi pemasaran yang dilakukan adalah mempromosikan produknya secara langsung melalui WhatsApp pribadi dan Instagram. Pelaku UMKM Batik Mati Harjan kami bantu untuk membuat akun WhatsApp bisnis. Dengan menggunakan WhatsApp bisnis, akan membuat interaksi antar penjual dan pembeli menjadi lebih mudah. Dengan menyediakan fitur seperti mengautomasi, menyortir, dan membalas pesan secara cepat. Batik Mati Harjan menerapkan pemasaran dengan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, yaitu customer relationship marketing. Selama masa pandemi COVID-19, pesanan batik, seragam, masker, dan topi masih ada dari pelanggan, baik individu atau perorangan, maupun lembaga atau organisasi. Berikut dokumentasi yang kami lakukan saat kunjungan di Batik Mati Harjan. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu pandemi COVID-19 memiliki banyak sekali dampak terutama dalam ketidakstabilan perekonomian. Lebih-lebih UMKM. Pelaku UMKM Batik Mati Harjan Demak menuai langsung dampak dari pandemi ini seperti penurunan omset penjualan. Di tengah pandemi seperti ini, UMKM dituntut memiliki strategi agar tetap bisa bertahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Untuk mempertahankan bisnisnya, ada beberapa saran strategi bertahan dan strategi promosi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM, seperti melakukan pemasaran produk menggunakan digital marketing,
melakukan inovasi dan pengembangan produk, melakukan pemasaran dengan hubungan pelanggan agar konsumen memberikan kepercayaan sepenuhnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.